Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabiin serta kita umatnya hingga yaumil kiamah nanti, hingga yaumil jamak nanti. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang berkenan hadir di pagi hari ini. Seperti biasa kita ikuti kajian kita. Yang saya hormati pimpinan cabang BRI Bekasi, yaitu Bapak Wisnu Haji beserta keluarga, semoga beliau dan keluarga mendapatkan kesehatan walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Bapak Kiai Muhammad Subhan. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Para jamaah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, para sepuh kita, para keluarga kita, sahabat, serta kaum muslimin. Semoga hari ini dimanapun berada mendapatkan kesehatan ataupun yang sudah tiada ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah waliniyatis shadiqul hasanul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, mari kita sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah ceramah serta nasihat dari guru kita Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya pagi ini diminta untuk bicara tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu artinya ya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu karena ini artinya kelahiran Nabi, berarti sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, secara bahasa ya keliru itu. Bagaimana mungkin dia bilang bid'ah sementara arti Maulid itu artinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya kelahiran Nabi ya pasti terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah.
Kenapa? Karena Maulid Nabi itu terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dulu. Kalau mengenai bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan cara bersedekah dan berbahagialah, meluapkan kebahagiaan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan bersedekah diantaranya, karena sebagian muslimin di malam Maulid itu kan kenduri gitu ya, sambil baca Maulid dan seterusnya terus bersedekah. Maka ini pun sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perihal bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dan bersedekah karena bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ini juga sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perbuatannya bukan bid'ah juga. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya Bukhari hadisnya. Ada dalam Sahih Bukhari hadisnya. Yaitu ketika sahabat Abbas radhiyallahu anhu, ini paman Nabi kita Muhammad SAW, diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari itu beliau mimpi ketemu Abu Lahab sepeninggal Abu Lahab. Sahabat Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi ini bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Ini mafhum riwayat ya, bagaimana keadaanmu setelah kamu meninggal dunia? Kalau bahasa kita habis saya disiksa. Selama dikubur saya disiksa, di alam kubur saya disiksa, kecuali hari Senin katanya. Kenapa hari Senin? Setiap hari Senin saya diringankan atau bahkan dibebaskan dari siksa okamakal, karena saya pernah bergembira dengan lahirnya keponakan saya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu dalam sirah diceritakan ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu budak yang mengabarkan kelahiran Nabi langsung dimerdekakan, saking senengnya. Udah begitu yang bersangkutan ini motong kambing, saking senengnya. Kalau orang kita akikah lah itu, cuman itu nggak tahu zaman itu niatnya apa, nggak ngerti. Pokoknya dia saking senengnya Abu Lahab sampai motong kambing. Gara-gara bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin di mana beliau berbahagia dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad SAW, itu Abu Lahab diringankan atau bahkan okamakal dibebaskan dari siksa kubur setiap hari Senin. Para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan kalau orang kafir saja bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, itu kelahiran Nabi kok, bahagianya, sedekahnya, senangnya itu di masa Nabi. Ya berarti ya bukan bid'ah juga kan. Untuk terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para ulama mensyarah hadis itu mengatakan kalau orang kafir saja yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara bersedekah tadi, dengan cara membebaskan budaknya, wah seneng banget lah, saking senengnya. Itu saja dibebaskan dari siksa kubur atau diringankan dan atau dibebaskan dari siksa kubur, apalagi orang yang beriman. Apalagi orang yang itu kata para ulama. Tapi bagi yang menolak mengatakan begini, oh itu mimpi tidak bisa diterima sebagai dalil, katanya gitu. Kenapa? Karena saat itu sahabat Abbas radhiyallahu anhu masih belum masuk Islam, kata mereka. Yang menolak ya, yang menolak dalil itu ada di dalam Sahih Bukhari. Ditolak dalil itu dengan alasan karena sahabat Abbas saat itu masih belum masuk Islam. Maka kita jawab, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa mimpi itu satu dari 46 kenabian. Jadi satu dari 46 kenabian itu adalah mimpi. Dan mimpi yang benar itu adalah mimpi yang ketika dia bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik. Sahabat Abbas ini, andaikan pun misalnya saat itu belum masuk Islam misalnya gitu ya. Sahabat Abbas ini orang Mekah. Orang Mekah itu punya ciri khas, walaupun dia belum masuk Islam, mereka punya prinsip berbohong itu aib. Orang Mekah itu. Jadi orang Mekah itu dari dulu terkenal jujurnya, apa adanya. Makanya Nabi ketika berdakwah di Mekah itu nggak punya musuh orang munafik. Kenapa coba? Karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Lek seneng yo ketok, lek gak seneng yo ketok. Lek iya lek gak. Nah, itu orang Mekah itu. Makanya orang Mekah itu nggak ada orang munafiknya orang Mekah itu. Dan prinsip mereka kalau ketahuan bohong malu sekali, aib bagi mereka bohong itu. Jadi bohong itu bagi mereka aib. Itu orang Mekah.
Maka sahabat Abbas punya karakter yang sama sebagaimana orang Mekah, jujur satu. Yang kedua, kalau kita merujuk pada surah Yusuf. Surah Yusuf itu Allah langsung yang membenarkan. Mimpi siapa yang Allah benarkan dalam surah Yusuf itu? Mimpi seorang raja Mesir yang bercerita kepada Nabi Yusuf, padahal dia saat itu masih kafir kata para ulama, belum masuk Islam, belum menerima kebenaran Nabi Yusuf. Itu aja diterima kebenarannya. Karena kita tahu dalam surah Yusuf itu ada raja yang cerita tentang mimpinya dan ternyata mimpi yang benar itu. Dan Quran yang membenarkan itu, padahal dia belum masuk Islam. Termasuk 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang satu tukang roti, yang satu tukang meras anggur itu. Yang tukang roti itu jahat itu, tapi mimpinya benar. Cirinya apa? Begitu bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik. Dan ini sahabat Abbas itu bercerita, dan ceritanya sangat jelas dan tuangan dalam Sahih Bukhari. Maka ini dipakai sebagai dasar oleh para ulama bahwa berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bahkan bersedekah, itu sudah ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah, sudah ada di masa Nabi kok. Sudah ada di masa Nabi. Kelahiran Nabi terjadi di masa Nabi, namanya Maulid Nabi. Terus berbahagia dan bersedekah dengan kelahiran Nabi sudah terjadi di masa Nabi oleh Abu Lahab itu, yang dibenarkan oleh mimpinya sahabat Abbas, dituangkan dalam Sahih Bukhari. Itu seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah berkeras-keras karena ini perkara yang faktanya di antara kaum muslimin itu berbeda. Tapi saya kadang menyayangkan bagi sebagian orang yang terlalu berkeras-keras dalam masalah ini. Bisa dimengerti ya? Nah, cuman ini saya sampaikan ke Anda aja dari antara dasar para ulama kenapa merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW itu dan berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu lebih kepada karena itu bukan perkara bid'ah sesungguhnya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang di masa Nabi sudah ada semua. Pertama tadi kelahiran Nabi terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berbahagia dan bersedekah dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tentu ini bukan perkara yang baru. Ini perkara yang sudah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan cara bagaimana Ustadz kita bergembira dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, bikasrati dzikrin Nabi, bikasrati salawati alaih. Dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara banyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu dengan cara memperbanyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ini sepatutnya lah kita sering lakukan, terutama di hari Jumat begini. Ada satu makalah yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikru. Siapa yang menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Jadi kalau kita mengaku mencintai sesuatu, pasti kita akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Dulu ini yang sudah tua pasti tahu. Ada lirik lagu yang bunyinya itu, Pak. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu yang dulu ya. Kalau yang Evita Mala kan yang gimana lupa? Iya mirip ya. Saya tidak enak kalau nanti takutnya masuk dapur rekaman. Ya itulah pokoknya itu. Bukan yang itu, bukan yang mengaku bujangan, bukan yang itu. Itu kan Anggun C. Sasmi kalau yang Dina Mariana iya. Ya, jadi singkat kata singkat cerita. Wah, udah tua tahu lah. Singkat kata singkat cerita, memang harusnya orang kalau mencintai akan banyak menyebut dan mengingat yang dicintai gitu. Dengan cara meringankan lisan dan hati untuk bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW ini diperintah oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri melakukannya di surah Al-Ahzab ayat 56, mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menepis anggapan yang keliru dari orang-orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan? Itu salah besar statement itu. Kenapa? Karena bersolawat ini perintah Allah langsung, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah Allah rumusnya bagaimana? Siapa yang mengamalkan dia yang beruntung. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang beruntung. Kenapa? Karena beliau sudah dijamin oleh Allah. Yang beruntung itu kita yang mengamalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita mendoakan orang lain saja, doa itu kembali pada diri kita. Apalagi kalau kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama itu gitu. Kalau kita membantu orang lain saja kita dibantu oleh Allah. Apalagi kita membantu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, itu kita akan lebih dibantu lagi oleh Allah. Jadi bukan Nabi yang butuh doa, bukan. Kita diperintah oleh Allah untuk mendoakan beliau agar itu kembali ke kita sendiri. Yang untung itu kita gitu. Makanya nanti kalau di rumah panjenengan ada kitab Riyadhus Shalihin ya, buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat, nanti dicek saja nanti itu hadis pertama sampai hadis terakhir tentang sholawat. Tidak ada satupun keutamaan salawat Nabi sependek yang saya baca ya. Tidak ada satupun keutamaan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kembali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Sependek yang saya baca. Yang ada adalah seluruh keutamaan salawat itu untuk kita yang membacanya. Contoh, ada di situ dikutip satu riwayat tentang man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas dengan 10 salawat. Sekali kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan 10 salawat. Salawat dari Allah itu apa isinya? Rahmat, kasih sayang, ta'zim, pemuliaan, maghfirah, ampunan. Jadi kalau Allah bersalawat untuk kita, berarti Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah muliakan kita. Satu kali salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah balas 10 salawat. Yang untung siapa? Kita. Di situ ada riwayat juga tentang hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat At-Tirmidzi, hadis-hadis hasan. Nabi bersabda apa maqal? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat kepada. Maka semakin banyak kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kita mulia di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi deh, ada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan. Disebutkan dalam riwayat itu apa maqal Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku buat dengan bersalawat kepadamu di dalam doaku?" Masyita, kata Nabi, terserah kamu. Bagaimana kalau 1/4-nya ya Rasulullah dari doa saya adalah bersalawat kepadamu? Kata Nabi, masyita, terserah kamu, tapi lauzitta khairul lak. Jadi kalau kamu tambah itu tentu lebih baik. Inzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik. Kalau separuh gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, bagus. Lauzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik lagi untukmu. Kalau 2/3-nya ya Rasulullah, doa saya isinya salawat kepada engkau. Apa kata Nabi? Masyita, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah tentu lebih baik. Lauzitta khairul lak, masyita. Kalau seluruh doa saya Rasulullah bersalawat kepadamu bagaimana? Kata Nabi, masyita. Idan, kalau gitu idan, kata Nabi. Kalau itu yang terjadi pada kamu, seluruh doanya salawat tok isinya sama Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, kamakal, ada beberapa riwayat yang pernah saya gabungkan saja riwayatnya hari ini, maafkan riwayatnya. Idan, kalau begitu tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi. Wa yukfahammuk,
kesedihanmu akan dicukupkan, wa yughfaru dzambuk, dosamu akan diampuni oleh Allah. Pertama, hajat dipenuhi. Saya punya kakek, Allah kakek saya itu pernah cerita sama saya, menarik. Menurut saya menarik. Suatu saat kakek saya kedatangan tamu. Ada orang gila dibawa ke kakek saya itu. Pak Yanu, Bah, manggilnya apa ya? Bah, niki wonten yang gendeng, Bah, ada orang gila ini, Bah, tolong doakan semoga sembuh. Kata beliau, taruh di musola gitu. Jadi kakek saya punya musola gitu. Biasanya kalau ada tamu ditemui di musola itu gitu. Akhirnya qaddarallah, si orang gila ini sembuh. Kakek saya terus cerita sama saya langsung, beliau, ngerti enggak? Mambengi tak wacaan opo? Mboten ngertos Bu ya, ndak ngerti Bu ya, dibacakan apa? Saya manggil kakek saya itu Bu ya. Ndak ngerti Bu ya. Semalaman saya bacakan sholawat. Saya minta kepada Allah agar orang ini sembuh. Qaddarallah, sembuh. Saya tahu karena kakek saya langsung cerita, dan saya tahu juga karena yang gila itu teman ayahnya teman saya sewaktu SD. Sembuh dengan izin Allah. Dibacakan sholawat semalam suntuk. Jadi kalau untuk hajat-hajat yang berat ya kita mesti kuat melek semalam. Wong supir bis malam aja rela melek semalaman demi dapat 100, 200, 300 ribu. Masuk jenengan untuk hajat yang berat tidak mau melek semalaman. Nggak harus tiap malam tuh, sesekali aja kan. Ya Allah. Wong supir bis malam saja rela melek semalaman demi hajatnya berupa uang 100, 200 atau 300 ribu. Apalagi kita yang hajatnya berat, mau mantu misalnya. Atau mau apalah, ya mau sekali waktu, nggak harus tiap malam, sekali waktu ada lah yang kita melek semalaman bersolawat untuk Nabi kita Muhammad setelah sholat malam tentunya. Itu seperti itu. Itu hadisnya Hasan, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Wa yakfahamu, kesedihanmu dicukupkan, nggak akan sedih lagi insya Allah. Tapi saya sudah baca banyak solawat masih sedih, Ustaz, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh berarti. Masih sedih, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, pokoknya kita aja. Karena tidak mungkin Nabi itu salah dalam janjinya, tidak mungkin. Yang mungkin salah itu kita. Pokoknya kalau masih sedih, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, wis tah, percaya. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, wis ngono wae kowe. Kurang banyak, kurang wis terus wae. Getno terus pokoknya, shalawat terus itu. Dan yang terakhir, wa yughfaru dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Jadi di dalam salawat itu ada nilai istighfar tadi. Isi salawat itu kalau Allah bersalawat untuk kita, dirahmati, dimuliakan, diampuni. Gitu. 3 itu isinya. Secara itu yang standar lah. Bisa lebih dari itu bahkan. Karena ketika Nabi bersabda, Allah akan siapa bersalawat kepadaku akan Allah balaskan 10 salawat, itu ada ulama yang mensyarah itu bersalawat dengan lalai. Sambil masak sallallahu alaihi wasallam. Sambil lalai gitu, itu 10 kali. Kalau sambil merenungi makna salawat itu, kata para ulama, nggak kebayang bagaimana salawat Allah untuk kita sudah. Karena ada orang yang bersalawat sambil nangis, itu lebih lagi pahalanya itu. Tapi itu yang dengan lalai saja, yang sambil nonton drakor sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sambil nonton debat politik sallallahu alaihi wasallam, sambil lalai, itu saja 10. Apalagi yang dengan sungguh-sungguh. Ini tentu tidak cukup kita bahas seluruhnya. Insya Allah yang akan pertemuan yang akan datang kita masih lanjut tentang Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah di pada pembahasan meneladani. Tidak cukup hanya bersalawat, tapi yang kedua mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bahas tentang meneladani Nabi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang mertua, ya, sebagai pemimpin satu kaum, sebagai hakim, sebagai mufti, kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah. Baik, Bapak Ibu silakan untuk curhatnya atau pertanyaannya tentang kelahiran Nabi kita atau Maulid. Silakan, ya Ibu. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baik, sependek yang saya ketahui, solawat yang paling pendek adalah solawatnya malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu solawat yang paling pendek. Solawat yang paling pendek adalah solawatnya malaikat Jibril, yaitu sallallahu alaihi Muhammad.
Salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang di tahiyat akhir itu. Nah, kalau saya karena bermadzhab Syafi'i ya saya pakai Sayyidina ya Allah. Anda nggak pakai terserah, yang penting sholat ya. Yang salah itu yang nggak sholat. Saya karena bermadzhab Syafi'i saya pakai Sayyidina. Jadi saya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada beberapa redaksi itu. Itu selawat yang paling bagus. Nah, yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang paling pendek. Yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Sami. Ada lagi? Silakan. Bapak, Ibu. Nah, ini kita ketua kita. Silakan. Pak Edi. Pertanyaannya apa nih? Ada lagi dari Bapak atau Ibu? Ya. Baik, Pak Ustadz. Saya bertanya nih. Dulu ada sejarah di mana seorang pemimpin perang kaum muslimin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh rajanya itu untuk melaksanakan maulid. Dengan maulid tersebut sehingga terjadilah kemenangan gitu, dengan semangat yang dituangkan dalam maulid. Bagaimana pandangannya Pak Ustadz untuk saat ini? Bagus. Jadi gini ya. Memang ini sejarah biasa, pro kontra itu pasti ada. Ada yang mengatakan yang terakhir melakukan maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang mengatakan beliau yang termasuk yang memprakarsai. Tapi oke lah, perdebatannya panjang, saya nggak akan bicara itu. Tapi yang pernah saya pelajari, bahwa kan di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu ada perang salib ya, berkaitan dengan penaklukan Baitul Maqdis saat itu. Dan di situ itu muslimin saat itu kalau perang, kalau nggak kalah keok. Iya. Saat itu muslimin kalau perang, kalau nggak kalah apa? Keok. Udah itu aja. Salahuddin Ayyubi itu merenung. Di mana kesalahan kita ini? Karena dulu di masa para sahabat masih hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, kalau perang itu sering menang. Nah ini kok kalau nggak kalah apa? Keok. Akhirnya merenung. Ternyata setelah dipelajari oleh beliau itu spirit perjuangannya beda antara sahabat dengan orang di masa beliau. Kalau di masa Nabi itu orang kalau mau jihad fisabilillah itu pamit sama keluarganya. Dek, kalau bahasa kita, dek, saya mau jihad fisabilillah. Doakan nggak balik lagi ya gitu. Saya mau jihad fisabilillah, doakan saya nggak balik lagi. Gitu. Saking semangat mati syahidnya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Oh, di sini poinnya, kecintaan, kerelaan berkorban untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana menggugah cinta itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu membuat satu sayembara, perlombaan untuk mengarang kitab maulid. Kalau sekarang Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawiyah. Siapa yang menang itu nanti yang akan dapat hadiah, dan ini dalam rangka untuk menggugah semangat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka saat itu ada yang mengatakan yang menang itu Al-Barzanji itu, termasuk Syekh Ad-Dibai juga itu yang pemenangnya. Itu yang isinya adalah pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Sirah Nabawiyah menggugat semangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Sejak itu Salahuddin Al-Ayyubi menang, termasuk beliau yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis saat itu. Itu barokahnya kitab Maulid itu. Nah, itu ketika mereka digagas untuk menggugah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sependek yang saya pelajari. Walaupun apa yang saya katakan ini mungkin ada ustadz yang lain yang berbeda memandangnya, tapi itu yang saya pelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten, Pak. Baik, karena waktu juga Pak Ustadz, mungkin ditutup dengan doa. Izin Pak Ustadz, sebelum ditutup didoakan dulu. Besok ada dari tim Bekasi untuk mewakili Bekasi ikut cerdas cermat atau BSC. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberhasilan dan kesuksesan, dan tidak gugup pada saat hasil. Baik, terima kasih. Ya, kita layangkan doa kita dengan suratul Fatihah.
dan untuk segera hajat-hajat kita. Yang punya hajat di batin kita hajat kita sampaikan kepada Allah. Semoga Allah ijabah ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih untuk jamaah. Dari saya pembawa acara mohon diperhatikan maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.